وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Ikhwatal iman, puji dan syukur kita menajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, pada pembahasan kita sebelumnya kita sudah coba mengenengahkan pembahasan dalam kitab Cara Mudah Belajar Islam, yaitu pembahasan terkait tentang Allah, Rabb yang telah menciptakan kita, di mana sebagai makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, manusia punya kewajiban kepada Allah, dan manusia dalam menjalankan kewajiban itu butuh bimbingan Allah. Dalam bisanya manusia menjalankan kewajiban utamanya tersebut, dia butuh bimbingan Allah. Karena tanpa bimbingan Allah, maka seseorang tidak akan mampu dengan tepat dan benar dalam menjalankan kewajiban utamanya tersebut. Kendati pun ketika kita lihat diri kita, Allah ciptakan kita la ta'lamuna syai'a. Allah ciptakan kita dan kita tidak tahu apa-apa. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sarana, berikan kepada kita fasilitas agar yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mata, Allah berikan kepada kita telinga, dan Allah berikan kepada kita hati. Yang jika kita tidak menggunakan sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut untuk dapatnya kita menjalankan kewajiban utama kita dengan benar, maka di situ yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah Allah benamkan di dalam neraka Jahannam kebanyakan dari manusia dan jin. Apa yang menyebabkan mereka dibenamkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam? Lahum qulubun la yafqahuna biha, kata Allah. Ayat ini sering diulang-ulang, ayat ini sering disampaikan oleh para ustadz di kajian-kajian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa sebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena mereka tidak menggunakan hati yang Allah telah berikan itu sebagaimana mestinya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan ketika Allah Subhanahu wa taala gunakan mata, Allah berikan mata, mereka tidak mempergunakannya kepada jalan yang semestinya untuk mengenal Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah seperti yang sudah kita kupas. Sehingga dengan itu akan bertambah keimanannya, sehingga dengan itu dia akan tahu dan mengerti apa yang menjadi kewajibannya. Sebagaimana kata Allah juga,
lahum adhanun la yasma'una biha. Ketika Allah Subhanahu wa taala beri kepada mereka telinga, mereka juga tidak memanfaatkan telinga itu sehingga membuat mereka tunduk kepada apa yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ikhwatal iman, ketika mereka tidak memanfaatkan sarana yang telah Allah karuniakan tersebut pada jalan dan langkah yang semestinya untuk menuntun mereka melaksanakan kewajiban utama mereka kepada Sang Pencipta, disinilah yang kemarin juga kita katakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika kal an'ami bal hum adall. Disitulah mereka keluar dari kemuliaan mereka sebagai seorang manusia. Maka mereka tidak ubahnya persis sama seperti al-an'am, kata Allah, yaitu hewan ternak. Bal hum adall. Bahkan kata Allah Azza wa Jalla, dengan cara mereka seperti itu, justru sebenarnya mereka ini sesungguhnya lebih hina dari hewan ternak. Lebih hina. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada mereka sarana tersebut. Tetapi ketika mereka tidak memanfaatkannya kepada jalan yang semestinya, agar mereka lebih mengenal Sang Pencipta, agar mereka lebih tunduk kepada kewajiban utama mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, makanya wajar kemudian Allah mengatakan balhum adall, mereka ini lebih hina. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimanapun sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, maka ini tidak akan berfungsi dengan tepat dan benar kalau kita tidak memiliki dan tidak mendapatkan bimbingan. Memang secara fungsinya pendengaran, penglihatan dan hati itu adalah sarana dan alat untuk kita menyadari kewajiban kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi ikhwatal iman, telinga, mata, hati dan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, ini hampir sama posisinya dalam akal dan hati kita tersebut. Ini sama posisinya dengan bimbingan Allah, dengan syariat Allah, itu persis sama dengan mata yang tidak bisa kita gunakan dan kita manfaatkan tanpa cahaya. Bagaimana mata seseorang yang sehat? Dia tidak akan bisa dan mampu melihat apapun kalau tidak ada cahaya. Ketika kita berada di tempat yang gelap, kendati pun mata kita sehat walafiat, maka kita tidak mampu dan tidak bisa untuk menggunakan mata itu. Begitu juga akal kita. Karena manusia, seperti dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini memiliki sisi lemah, memiliki keterbatasan. Bagaimanapun Allah telah memberikan mata, telinga, hati, dan itulah yang disebut dengan akal kita. Allah berikan sarana agar kita tahu, agar kita belajar, agar kita beriman, agar kita menjalankan kewajiban utama kita kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sarana itu tidak ada nilai dan artinya tanpa bimbingan Allah Azza wa Jalla. Maka bimbingan Allah, syariat Allah, itulah bagaikan cahaya yang akan memfungsikan mata kita tersebut. Makanya ikhwatal iman, perlunya kita mempergunakan sarana tersebut untuk mempelajari bimbingan Allah, agama Allah, tuntunan Allah, syariat Allah, agar kita bisa menjalankan kewajiban utama kita sebagaimana yang dikupas pada halaman yang ke-6 dari
poin F, yaitu ibadah tugas utama manusia kepada Allah. Tugas utama manusia kepada Allah. Ibadah apa yang harus kita lakukan? Pelajari. Bagaimana cara kita beribadah tersebut? Pelajari. Apa yang ingin kita contoh di dalam melaksanakan ibadah tersebut dan siapa panutan kita? Pelajari. Inilah kewajiban kita. Agar ikhwatal iman, kita dapat mewujudkan tujuan tugas utama kita yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai tujuan kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari poin bimbingan Allah Azza wa Jalla tersebutlah Allah telah memberikan kepada kita contoh yang layak untuk kita jadikan tauladan, yang layak kita jadikan untuk uswah. Dialah yang membawa dan menjelaskan kepada kita bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jalla tersebut. Itulah Rasul kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pembahasan kita berikutnya adalah pembahasan yang mengantarkan kita mengenali sosok Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Di mana dalam pembahasan kitab ini, ikhwatal iman, poin yang pertama yang akan dikupas adalah tugas dari seorang rasul. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul tersebut? Di mana Allah telah memberikan amanah tugas kepada para rasul ini agar mengetahui apa saja yang Allah inginkan dari kita. Agar rasul ini menyampaikan kepada kita apa yang diinginkan oleh Allah. Karena pada dasarnya para rasullah yang menunjukkan dan mengajarkan kepada kita apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan Allah tuntut dari kita. Sehingga ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul tersebut sebagai muballigh, sebagai penyampai yang menyampaikan risalah wahyu dari Allah kepada umat manusia. Apa yang harus mereka yakini? Apa yang harus mereka amalkan? Apa yang harus mereka sikapi? Maka para rasul inilah yang menyampaikan kepada umatnya yang Allah Subhanahu wa taala telah tugaskan mereka, memberitahukan kepada mereka apa yang diinginkan oleh Allah, agar kita mendapatkan kejelasan tentang apa saja yang harus kita lakukan. Agar kita juga jelas faham apa saja yang harus kita hindari. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari situlah seseorang akan menjalani kehidupannya di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul tersebut basyiran wa nadhira. Sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyiran wa nadhira, yaitu memberikan kepada kita kabar gembira. Apa yang akan Allah karuniakan ketika kita mampu dan bisa menjalankan perintah Allah. Sekaligus Nabi SAW dan juga para rasul yang lainnya adalah nadhira, adalah memberikan kabar pertakut tentang terkait ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka para rasul menjelaskan tentang hukum, menjelaskan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang terlarang.
hal-hal yang ada di dalam ajaran agama kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada umat manusia. Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ini, ikhwatal iman, sebagaimana digambarkan pada sosok Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah beri tugas kepada para Rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad addal amanah. Beliau telah menunaikan amanah. Beliau telah menjalankan apa yang Allah tugaskan itu. Wa nasahal ummah, dan beliau juga sudah menjalankan kewajibannya memberikan nasihat kepada umat ini. Tidak ada satupun yang disembunyikan dan diluputkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tugasnya tersebut. Beliau telah addal amanah, beliau telah menunaikan amanah. Wa nasahal ummah, beliau telah menasihati umat ini. Wa jahada fillahi haqqa jihadih, bahkan beliau menjalankan itu dengan penuh kesungguhan, dengan darah dan air mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan tugas yang Allah berikan kepada beliau tersebut. Makanya dikatakan di dalam buku ini, pada paragraf yang kedua, Rasul dan Nabi terakhir yang diutus adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Makanya dikatakan bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqan lima baina yadayir rusul, yaitu penyempurna dari apa yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sehingga ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebaikan-kebaikan, kesempurnaan dari ajaran yang telah diberikan oleh Allah kepada rasul-rasul sebelumnya. Ikhwatal iman, banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad, hal yang jauh lebih ringan ketimbang apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan pada umat Nabi sebelumnya. Jadi begini, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada dasarnya bukanlah sesuatu yang baru, bukanlah sesuatu yang berbeda dengan syariat dan agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Ikhwatal iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis. Apa kata Nabi? Nahnul anbiya, kata Nabi, kami para nabi ini ikhwatun li'allat, kami ini pada dasarnya adalah saudara. Artinya tidak berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Nahnul anbiya ikhwatun li'allat. Kemudian Nabi mengatakan wadinuna wahid, dan agama yang kami sampaikan, baik itu dari rasul-rasul sebelumnya, tinggal kita sebut nabi dan rasul sebelumnya. Apa kata Rasulullah SAW sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wadinuna wahid, dan agama yang kami sampaikan itu satu.
yang dibawa oleh Nabi SAW, Nabi Muhammad, itu tidak berbeda dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Nabi Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan agama yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim juga disebut dan dinamakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebutan Islam. Agama yang mengajarkan agar manusia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Walaupun ikhwatal iman, ada beberapa ketentuan dalam hukum, dalam ibadah yang memiliki perbedaan-perbedaan antara agama yang dibawa oleh satu nabi dengan nabi yang lain. Tapi pada intinya agama yang mereka sampaikan itu sama, yaitu agama tauhid, agama hanif, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dinuna wahid, agama kami ini sama. Hanya saja sedikit perbedaan terdapat pada syariat. Dan kalau kita lihat ikhwatal iman, syariat yang terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah syariat yang menyempurnakan syariat sebelumnya dengan konsep rahmat. Kita berikan contoh. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah turun firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi, kata Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, di mana pada bulan Ramadan itulah kali pertama Allah turunkan Al-Qur'an. Di ujungnya lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang bertemu dengan Ramadan tersebut hendaklah dia berpuasa. Maka sejak turun ayat surat Al-Baqarah ayat 185 ini, maka di situ kewajiban pertama kali terkait kewajiban puasa di bulan Ramadan. Nah, ikhwatal iman, ini yang menjadi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sesuatu kewajiban, bagian dari rukun syariat, rukun agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita melaksanakan puasa sebulan penuh, yaitu selama bulan Ramadan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat lanjutan ayat yang tadi sama-sama telah kita dengarkan. Apa kata Allah? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah, kata Allah, sampai terlihat perbedaan antara benang hitam dengan benang putih, yaitu dengan terbitnya fajar. Ayat ini yang mendasari puasa yang kita laksanakan, di mana kita menghentikan makan dan minum ketika telah terbit fajar. Lalu kita menahan makan dan minum tersebut serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita
hingga tenggelam matahari, hingga tenggelamnya matahari yang kita ketahui dengan dikumandangkannya azan maghrib. Dan itu kita laksanakan seperti yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di siang hari itu kita berpuasa, dan itu diwajibkan 1 bulan penuh. Ada kalanya hitungannya 29 hari, ada kalanya hitungan 1 bulan itu 30 hari, tergantung pergantian bulan yang ditandai dengan terbitnya hilal. Dan itu yang menjadi kewajiban kita. Walaupun ikhwatal iman, kita tahu di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping puasa di bulan Ramadan 1 bulan ini yang menjadi kewajiban, ada beberapa puasa-puasa yang sifatnya bukan sebuah kewajiban, tapi sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang disunnatkan. Sebagaimana yang kita ketahui, mulai dari puasa Senin Kamis, mulai dari puasa 3 hari setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Qamariyah, yaitu bulan Islam. Dan ini yang dinamakan dengan puasa Ayyamul Bid, puasa tanggal 13, 14, dan 15 yang hukumnya sunnat. Sebagaimana ikhwatal iman, kita juga mengetahui ada lagi puasa sunnat itu yang kita kenal dan kita sebut dengan puasa Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak, besok puasa, besok tidak. Ini beberapa puasa-puasa dalam amalan berbentuk puasa yang disunatkan, yang kalau kita amalkan, falillah wa ni'mah, kita syukuri. Jika kita amalkan ini akan menjadi pahala yang besar bagi kita. Sebagaimana fungsi daripada ibadah sunat tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, salah satu fungsi ibadah-ibadah sunat itu juga berfungsi menutupi dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang mungkin ada pada ibadah wajib kita. Inilah gunanya puasa sunat tersebut. Namun ikhwatal iman, kalaupun kita tidak melaksanakannya, kita tidak berdosa. Kenapa? Karena hukumnya tidak wajib. Yang menjadi kewajiban kita, yang berdosa bila kita tidak melaksanakannya, itu hanya 1 bulan yang kita kenal dengan puasa Ramadan. Ini syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi coba kita lihat dari apa yang tadi kita sebutkan, gambaran tentang syariat Nabi Muhammad ini penyempurna dari syariat-syariat Nabi sebelumnya yang penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Apa contohnya? Bukankah tadi kita menyebutkan di antara puasa sunat ada yang dinamakan dengan puasa Nabi Daud? Tahukah kita bahwasanya zaman Nabi Daud, syariat yang dibawa oleh Nabi Daud, yang kemudian dengan itulah puasa ini dinamakan dengan puasa Nabi Daud, karena Nabi Daud yang membawa syariat ini. Di zaman Nabi Daud, coba kita bayangkan dan nanti coba kita bandingkan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, di mana kewajiban berpuasa pada umat Nabi Muhammad SAW yaitu hanya sebulan, hanya di bulan Ramadan, tidak lebih yang diwajibkan. Yang tadi hitungannya 29 hari atau paling banyak 30 hari.
Coba kalau kita ada di zaman Nabi Daud. Berapa hari dalam setahun itu kita berpuasa? Berpuasa nyaris di zaman Nabi Daud itu, kalau satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak, setengah tahun kewajiban berpuasa. Lihat bagaimana Allah memberikan rahmat kepada umat ini, dipangkas oleh Allah, didiskon oleh Allah. Sehingga yang tadinya harusnya hitungannya, kalau sehari puasa, sehari tidak di zaman Nabi Daud, artinya mereka melaksanakan kewajiban puasa itu dalam hitungan 6 bulan. Makanya syariat Nabi Muhammad SAW ini sebagai penyempurna, yang semuanya itu kembali bermuara kepada konsep rahmah. Bandingkan ikhwatal iman dengan syariat-syariat yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya. Makanya ini yang dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di dalam syariat Nabi Muhammad ini, itu bermuara kepada prinsip, berpijak kepada makna rahmatan lil alamin. Makanya ikhwatal iman, ada pembahasan permasalahan-permasalahan yang Allah kembalikan kepada rahmat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang bila kita bandingkan dengan syariat-syariat umat sebelumnya, maka sangat terlihat dan tergambar bahwasanya syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini penuh dengan rahmat. Dalam poin puasa ini saja coba lihat. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan rahmatnya yang tidak terbayang oleh kita ikhwatal iman. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah jadikan yang tadinya di zaman Nabi Daud 6 bulan lamanya mereka wajib berpuasa, karena sehari puasa sehari tidak, artinya setengah tahun, lebih kurang 6 bulan diringankan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi hanya sebulan. Makanya wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis, apa kata Nabi? Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusrun, mudah. Karena siapapun pasti akan menilai bagaimana kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan dan khususkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang yang mudah itu saja masih banyak kita yang abai. Masih banyak kita yang lalai. Padahal ini adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Maaf ikhwatal iman, tapi masih terkait puasa. Kemudahan lagi yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak masalah kita jelaskan. Dari ayat-ayat terkait puasa, ikhwatal iman, ayat-ayat terkait puasa Ramadan, apa kata Allah? Salah satu ayat lanjutan dari masalah puasa Ramadan, Allah mengatakan, bentar, lupa saya ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum
hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kata Allah. Masih lanjutan ayat di surah Al-Baqarah itu 183, 184, 185. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Sejak turun ayat ini Allah mengatakan uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian, kata Allah, lailatas siyami, yaitu pada malam yang siangnya kita berpuasa. Artinya di malam bulan Ramadan. Allah mengatakan uhilla lakum lailatas siyami, Allah halalkan pada malam Ramadan tersebut. Apa yang Allah halalkan? Ar-rafath. Maaf ikhwatal iman, tapi ini adalah hukum yang ada di dalam agama kita. Satu poin yang juga menggambarkan tentang rahmat yang Allah istimewakan umat Nabi Muhammad SAW. Persis sama seperti kemudahan puasa yang Allah batasi 1 bulan Ramadan yang jauh lebih ringan ketimbang apa yang Allah wajibkan pada umat Nabi Daud. Lalu turun firman Allah yang tadi, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Allah halalkan pada malam Ramadan seorang suami menggauli istrinya. Ar-rafathu ila nisaikum. Para ulama ahli tafsir menjelaskan ayat ini, mereka mengatakan bahwasanya syariat Nabi sebelumnya apabila siang harinya mereka berpuasa, dari malam mereka berpuasa itu malamnya mereka pun tidak boleh menggauli istrinya. Maka bayangkan ikhwatal iman ketika puasa Ramadan, walaupun rentang yang sudah sangat minim dibandingkan dengan apa yang Allah wajibkan pada umat Nabi Daud, kendati pun sangat minim, yaitu selama sebulan sebelum ayat ini turun ikhwatal iman, ketika mereka siang harinya berpuasa, maka malamnya mereka pun tidak boleh menggauli istrinya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Makanya Allah berikan lagi rahmat di dalam syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak turunnya ayat itu dikatakan oleh Allah uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Nah, inilah ikhwatul iman. Allah halalkan, dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Memang ketika mereka berpuasa tidak dibenarkan, karena itu dapat membatalkan puasa. Bahkan ada konsekuensi, sanksi, kafarat yang harus mereka tunaikan kalau itu dilanggar, yaitu mendatangi istrinya ketika di siang hari bulan Ramadan. Tapi ketika turun ayat ini, ikhwatal iman, di malam harinya apa kata Allah? Uhilla lakum, Allah halalkan. Ini juga poin rahmat, kemudahan, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sosok Nabi kita yang mulia ikhwatul iman, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala amanah tugas. Dan beliau telah menunaikan amanah tersebut. Bahkan seorang sahabat mengatakan, tidak ada satu kepakan sayap pun. Artinya sesuatu yang kecil. Bagaimana seekor burung terbang, bagaimana dia mengepakkan sayapnya. Tidak ada masalah yang lebih ringan dari kepakan sayap burung yang sedang terbang, yang mengantarkan kita kepada surga, kecuali telah disampaikan oleh Nabi. Dan tidak ada satu poin kecil pun
yang akan menjerumuskan kita ke neraka kecuali telah disampaikan oleh Nabi. Begitulah beliau menunaikan amanah dari tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Itulah Nabi kita. Maka dari bagian keimanan kita, ikhwatal iman, kita berkewajiban untuk mengenali beliau. Makanya ada pembahasan pada poin B, nasab dan tempat lahir, di mana Nabi Muhammad SAW secara garis keturunannya, nasabnya, beliau dari suku Quraisy. Suku Quraisy, kalau kita tarik ikhwatal iman ke atas, nasabnya, garis keturunannya itu sampai kepada Adnan. Adnan ini itu sampai nasabnya tarik lagi ke atas, bermuara kepada Ismail bin Ibrahim. Dan inilah yang menjadi nasab turunan bangsa Arab. Kalau masih ingat, di pertemuan perdana kita juga sudah menjelaskan ini. Terkait Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dan dinamakan dengan Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Karena nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah dari anak cucu Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dinamakan dengan Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Ranjinya Nabi Ibrahim punya 2 orang anak. Yang pertama Ismail dan yang kedua Ishak. Ishak, anak Nabi Ibrahim, punya anak namanya Yakub. Yakub ini ikhwatal iman, nama lainnya adalah Israil. Israil ini nama lain dari Yakub. Yakub ini ikhwatal iman, beliau memiliki 12 orang anak. Salah satu anaknya bernama Yusuf. Yakub adalah ayahnya Nabi Yusuf. Dan salah satu anaknya ini yang bernama Yahuda. Salah satu nama anaknya bernama Yahuda. Makanya bangsa ini kemudian disebut dengan bangsa Yahudi. Karena dia ada di dalam keluarganya Yahuda. Salah satu anak dari Nabi Yakub. Makanya karena nama Yakub ini nama lainnya adalah Israil, makanya keturunannya itu dinamakan dan disebut dengan Bani Israil, yang berarti keturunan Israel. Maka dari Nabi Yusuf inilah, atau dari keturunan anak Yakub yang 12 orang ini, maka disitulah kemudian bermunculan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel ini. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Bani Israel ini bermuara kepada 12 asbata. Jadi mereka punya 12 jalur sesuai dengan jumlah anak Israel, sesuai dengan jumlah anak Nabi Yakub. Maka dari situlah, dari keturunan inilah kemudian
sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Keturunan dari, kalau kita angkat ke atas, salah satu dari 12 orang anak Nabi Yakub, di atasnya Nabi Yakub yang bernama lain Israel. Nabi Yakub ini anak Nabi Ishak. Nabi Ishak ini anaknya Nabi Ibrahim. Nah, sedangkan dari anak Nabi Ibrahim yang bernama Ismail, itu tidak ada para nabi dan rasul sampai kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah garis bangsa Arab. Dan ini garis dari Bani Israel. Yang kesemuanya bertemu pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya dengan itu dikatakan Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Nah, inilah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dalam kisah kehidupan Nabi Ibrahim, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Nabi Ibrahim seorang anak yang bernama Ismail, yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim mengatakan, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepadaku Ismail ketika aku sudah berusia lanjut. Jadi lama setelah pernikahan Nabi Ibrahim, barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia anak untuk Nabi Ibrahim. Ketika beliau sudah tua, baru Allah Subhanahu wa taala berikan anak yang diberi nama dengan Ismail. Setelah Ismail lahir, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya yang masih bayi ini ke suatu tempat. Di dalam Al-Quran dikatakan biwadin ghairi zi zar'in, yaitu di ke suatu tempat, di sebuah lembah yang tidak ditumbuhi oleh satu tumbuhan pun. Inda baitikal muharram, itulah cikal bakal tempat rumah Allah Azza wa Jalla yang mulia, yang kita kenal kemudian itu menjadi Masjidil Haram. Makanya kalau kita lihat posisi Masjidil Haram itu, geografisnya kota Mekah, di posisi Masjidil Haram, ke arah manapun kita berjalan, keluar dari Masjidil Haram itu kita mesti mendaki. Kenapa? Karena posisi Masjidil Haram itu di sebuah lembah. Namun karena kemajuan teknologi, terjadi perombakan-perombakan, banyak bukit-bukit yang dipangkas, yang diratakan, sehingga tidak lagi terkesan sebagai lembah. Tapi kalau kita perhatikan, masih terlihat bahwasanya letaknya itu berada di sebuah lembah. Kita tahu diceritakan ikhwatal iman, bagaimana akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya Ismail di tempat itu. Para ulama, seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, terkait ayat yang menceritakan Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tidak ditumbuhi oleh satu tumbuhan pun. Dia meninggalkan istrinya itu dengan bekal seadanya. Dengan bekal seadanya. Bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim membina rumah tangga bertahun-tahun, bagaimanapun
Seseorang yang berumah tangga pasti mendambakan kehadiran anak. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum juga memberikan karunia kepada pasangan Nabi Ibrahim dengan istrinya anak. Perjalanan kehidupan rumah tangga yang sangat lama, dan baru setelah Nabi Ibrahim tua, baru Allah karuniakan anak. Lahirlah Ismail. Kebaikan dan karunia yang dinanti cukup panjang, cukup lama. Setelah penantian yang panjang, baru Allah berikan apa yang dia minta, yaitu anak. Sedang dia bersuka cita dalam penantian yang cukup panjang dan lama, lalu baru Allah berikan kepada beliau apa yang beliau inginkan, yaitu anak. Datang lagi perintah Allah Azza wa Jalla agar Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di satu tempat yang Allah gambarkan di sebuah lembah yang tidak ditumbuhi oleh satu tumbuhan pun. Bagaimanapun hati seorang ayah, hati seorang suami, sebagai seorang manusia, pastilah dia mengalami beban. Seperti diceritakan oleh ulama ahli tafsir Imam Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya dengan bekal seadanya. Yang ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya tersebut dengan berat hati, Nabi Ibrahim melangkah, mulai menjauh dari istri dan anaknya. Karena Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim meninggalkan. Bisa kita bayangkan bagaimana beban yang ada di dalam hati Nabi Ibrahim ketika dia harus meninggalkan istri dan anaknya karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan juga ikhwatal iman, tidak terbayang oleh kita bagaimana kecamuk perasaan dan hati serta derai air mata istri Nabi Ibrahim yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim tidak lama setelah dia melahirkan seorang anak yang padahal mereka telah lama menantinya. Bisa kita bayangkan apa yang dikisahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sama-sama berat. Dikatakan, diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir, ikhwatal iman, Nabi Ibrahim mulai melangkah. Berat namun pasti. Karena ini perintah Allah. Tanpa ada penjelasan, tanpa ada kata-kata. Tinggallah istri Nabi Ibrahim dengan kegalauan hatinya, dengan derai air matanya, yang pasti dia ditinggalkan dengan bayinya. Nabi Ibrahim pun meninggalkan mereka dengan berat. Dan Nabi Ibrahim tidak berani menoleh ke belakang. Takut dia akan goyah. Takut rasa sayangnya kepada istri dan anaknya menjerumuskan dia dari melalaikan dan meninggalkan perintah Allah. Nabi Ibrahim terus berjalan. Istrinya berusaha memanggil Nabi Ibrahim. Wahai suamiku, wahai suamiku. Ya Ibrahim. Dipanggil oleh istrinya. Tak sedikit pun Nabi Ibrahim menoleh ke belakang. Terus selangkah demi selangkah menjauh, 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 menjauh. Setelah jauh, ikhwatal iman, apa kata istri Nabi Ibrahim? Allahu amaraka bihadza.
Setelah jauh Nabi Ibrahim, dia berteriak, dia mengatakan, Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu? Setelah kata-kata itu dilontarkan oleh istri Nabi Ibrahim, barulah Nabi Ibrahim berani menoleh ke belakang. Lalu Nabi Ibrahim memberikan isyarat jawaban iya. Lalu cepat dia kembali melihat ke depan dan berlalu. Ikhwatal iman, apa kata istri Nabi Ibrahim? Dan ini poin pembelajaran yang saya harap kita sematkan di hati kita yang paling dalam. Setelah dia mendapatkan jawaban bahwasanya apa yang dilakukan oleh suaminya, yaitu Nabi Ibrahim, ini adalah berdasarkan perintah Allah, sirna kegalauan istri Nabi Ibrahim. Dan istri Nabi Ibrahim kemudian menanamkan keyakinan di dalam hatinya. Dia sematkan itu di dalam hatinya. Dan dia mengatakan, kalau memang ini adalah perintah Allah, kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Patrikan ini di dalam diri kita. Ketika kita berdiri di atas syariat Allah, ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, bagaimanapun berat, bagaimanapun pedih, bagaimanapun sakit, bagaimanapun pilu, sabar. Idzan lan yudhi'ana. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan abaikan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan kita. Jadikan ini sebuah cerminan. Selama kita berjalan di atas agama Allah, selama kita menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka pandang ringanlah rasa pilu, rasa berat, rasa sedih, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabaikan kita. Dan ini terbukti, ikhwatal iman. Lihat apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Setelah Nabi Ibrahim pergi, setelah bekal yang sedikit yang ditinggalkan oleh ayahnya, Nabi Ibrahim, maka ketika anaknya menangis, di saat dimana bekal air sudah habis, dia berada di tempat yang tandus. Lalu ikhwatal iman, berusahalah istri Nabi Ibrahim ini untuk mencari air. Sehingga dia pergi mencari tempat yang tinggi. Tidak jauh dari tempat mereka ada gundukan batu, sebuah bukit kecil, dan itulah yang dinamakan dengan Bukit Safa. Ibunya Nabi Ismail berlari ke atas bukit tersebut melihat sekeliling, berharap dari tempat yang tinggi itu dia bisa melihat mungkin ada sumber air. Setelah dia naik ke Bukit Safa, dia melihat sekeliling, tidak terlihat. Lalu di ujung sana dia melihat gundukan batu lagi. Inilah yang dinamakan dengan Bukit Marwa. Maka ibunya Nabi Ismail menuruni Safa, berlari menuju Bukit Marwa. Dia melihat sekeliling, berharap akan mendapatkan dan melihat sumber air. Ternyata tidak. Rasanya lagi ada di Bukit Safa, dia kejar lagi ke Bukit Safa. Berulang kali dari Safa ke Marwa, dari Marwa ke Safa, dari Safa ke Marwa.
usaha seorang manusia mencari dan mendapatkan apa yang dia butuhkan. Tapi lihat, setelah kita berusaha, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya sehingga kemudian tidak jauh dari tempat dia meletakkan bayinya Ismail yang ketika itu menangis, disitulah keluar air, mengalir air dari tanah. Setelah dia melihat ada genangan air di dekat putranya, dia pun kemudian membuat pasir-pasir itu ke pinggir. Air yang keluar tadi, dia berharap air itu terkumpul. Dan inilah dalam ungkapan bahasanya, kemudian ibunya Nabi Ismail mengatakan zam 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 zam. Artinya berkumpullah, berkumpullah. Dia berharap agar air yang keluar tadi berkumpul supaya dia bisa manfaatkan. Lihat karunia Allah, lihat pertolongan Allah. Jangankan untuk kebutuhan Nabi Ismail dan ibunya di tempat itu, sampai hari ini dan sampai detik ini, air yang mengalir dari kaki Nabi, dari bawah kaki Ismail yang ketika masih bayi itu, sampai detik ini masih terus mengalir. Dengan segala kebaikan dan keberkahan dari air tersebut, sampai hari ini kita masih menikmati apa yang dinamakan dan disebut dengan air Zam-Zam. Lihat bagaimana keyakinan istri Nabi Ibrahim. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Setelah keluarnya sumber air di lembah tersebut, dan air adalah sumber kehidupan, sehingga orang-orang yang melewati tempat itu melihat, membaca prospek yang baik di tempat itu, sehingga mereka tinggal di sana. Dan tumbuhlah Nabi Ismail, kemudian memiliki keturunan, dan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bangsa Arab. Dari garis keturunan inilah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak jauh dari tempat keluarnya air Zam-Zam tersebut. Disitulah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman, inilah sosok Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kehidupan yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia lahir, ayahnya telah meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida yatiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Kemudian beliau tumbuh melalui masa kanak-kanak, dan ketika dia berusia 6 tahun, ibunya pun meninggal dunia. Nabi dipelihara oleh kakeknya. 2 tahun dalam asuhan kakeknya, kakeknya pun meninggal dunia. Nabi kemudian dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Begitu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita lihat ikhwatal iman, kendati pun beliau adalah seorang nabi termulia, kendati pun beliau adalah seorang khatamul anbiya'i wal mursalin, sebagai orang yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, namun kita lihat dari garis kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bukanlah orang yang bergelimangan dengan harta dan kesenangan. Bukanlah orang yang berada di dalam kebaikan yang sering didambakan dalam hidup ini. Kesenangan, kemewahan,
kebahagiaan. Garis hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tergambar oleh kita. Ketika beliau lahir, beliau tidak mengenal siapa ayahnya, karena ayahnya telah meninggal dunia. Beliau tidak pernah bersua dengan ayahnya, karena beliau lahir dalam keadaan yatim. Sedang cerianya Nabi bersama ibunya pada usia 6 tahun. Ibunya membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah untuk menziarahi kubur ayahnya. Dan ketika dia kembali dalam perjalanan ziarah kubur ayahnya, sampai di satu kampung yang bernama Abwa, ibunya kemudian meninggal dunia. Maka tinggallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebatang kara di usia 6 tahun. Penuh dengan ujian, cobaan, rintangan. Namun ikhwatal iman, hal tersebut tidaklah menghalangi Nabi SAW menjadi manusia terbaik, sehingga Allah Subhanahu wa taala pilihkan beliau menjadi Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi. Inilah nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang Allah hiasi kehidupan beliau dengan kemuliaan dari sifat pribadinya, aktivitas semasa kecil, saat remaja, kemudian bagaimana kisahnya Nabi menikah dan fokus beribadah, kemudian bagaimana Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, kemudian bagaimana Nabi memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, ya, dibahas poin demi poin. Kemudian bagaimana Nabi mengawali dakwah secara terang-terangan, kemudian bagaimana perkembangan dakwah Islam sampai hijrahnya Nabi ke Yathrib. Yathrib itu adalah sebutan kota Madinah dahulu. Dulu dinamakan dengan Yathrib. Kemudian terjadi peperangan yang diawali dengan perang Badar. Kemudian setelah itu pendelegasian sejumlah sahabat. Nabi utus para sahabat untuk berdakwah. Kemudian penaklukan kota Mekah, kampung halaman Nabi yang ditinggalkan karena Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian sampai Nabi melaksanakan haji wada. Kemudian wafatnya sang Nabi. Bagaimana Nabi wafat. Kemudian kewajiban kita mentaati Nabi tersebut. Inilah pengenalan-pengenalan yang wajib kita fahami terkait dengan sosok Nabi kita yang mulia. Dengan kita mengenali siapa Nabi, dengan kita mengenali apa kewajiban kita kepada Nabi, maka di situ ikhwatal iman, kita harus mampu memposisikan Nabi sebagai uswah, sebagai panutan yang Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan untuk kita. Sampai di sini ikhwatal iman, pembahasan kita terkait sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang harus kita baca, fahami, camkan itu dan yakini. Karena waktu juga yang membatasi kita, ikhwatal iman, mungkin sampai di sini pembahasan kita pada kajian kita hari ini. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sebelum kita tutup, saya harap kita baca lagi buku yang sudah kita bagikan ini, terutama pada poin sampai halaman 15 ini. Fahami lagi, ya. Silahkan kalau nanti ada catatan-catatan yang perlu dipertegas, perlu dijelaskan lagi, silahkan. Insya Allah pada kajian kita berikutnya kita berikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin hanya ini saja. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.